Buku, Monetary Theory and Policy, 2017. Penulis, Carl E. Walsh. Hubungan uang, harga, dan output dalam ekonomi moneter. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ekonomi moneter, yaitu hubungan antara uang, harga, dan output. Materi ini diambil dari ringkasan sebuah bab dari buku tentang teori dan kebijakan moneter. Kita akan melihat bagaimana pertumbuhan uang memengaruhi inflasi dan aktivitas ekonomi, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, serta bagaimana kebijakan moneter, termasuk kebijakan non-standar seperti kuantitatif easing, berperan dalam perekonomian. Saya akan menjelaskan konsep-konsep ini dengan sederhana, tanpa rumus matematika, tapi dengan bahasa yang jelas agar kalian bisa memahami intinya. Mari kita mulai. Hubungan jangka panjang antara uang, harga, dan output. Pertama, mari kita bahas hubungan jangka panjang. Berdasarkan penelitian, ada dua temuan utama tentang hubungan antara uang, harga, dan output dalam jangka panjang. 1. Korelasi antara pertumbuhan uang dan inflasi. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara pertumbuhan jumlah uang, money growth, dan inflasi. Korelasinya hampir satu, artinya jika jumlah uang di suatu negara bertambah cepat, harga-harga barang dan jasa juga cenderung naik dengan kecepatan yang hampir sama. Ini mendukung teori kuantitas uang, yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang akan menyebabkan peningkatan inflasi yang sebanding. Misalnya, studi yang dilakukan dengan data dari 110 negara selama 30 tahun menunjukkan korelasi antara 0,92 hingga 0,96, tergantung pada definisi uang yang digunakan. Namun, korelasi ini tidak menunjukkan arah sebab akibat. Bisa jadi pertumbuhan uang menyebabkan inflasi, atau faktor lain yang menyebabkan inflasi, lalu bank sentral menyesuaikan jumlah uang. Contohnya, di Amerika Serikat, data dari tahun 1955 hingga 1975 menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan uang dan inflasi, terutama setelah data disaring untuk menghilangkan fluktuasi jangka pendek. Namun, hubungan ini berubah di periode lain, seperti 1984 hingga 2005, karena perubahan kebijakan moneter. Ketika bank sentral lebih agresif menjaga stabilitas inflasi, hubungan antara uang dan inflasi menjadi lemah. 2. Tidak ada korelasi dengan output real. Temuan kedua adalah bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara pertumbuhan uang atau inflasi dengan pertumbuhan output real, seperti pertumbuhan GDP. Artinya, ada negara dengan pertumbuhan ekonomi rendah tapi inflasi tinggi, atau sebaliknya. Penelitian menunjukkan bahwa di banyak negara, peningkatan permanen dalam inflasi tidak memengaruhi output real dalam jangka panjang. Namun, ada beberapa pengecualian. Misalnya, di negara-negara dengan inflasi rendah, ada sedikit hubungan positif antara inflasi dan output, tapi di negara dengan inflasi tinggi, hubungan ini bisa negatif. Selain itu, hubungan antara suku bunga nominal dan inflasi juga penting. Menurut Fisher Equation, suku bunga nominal adalah jumlah dari suku bunga real dan inflasi yang diharapkan. Studi menemukan korelasi positif yang kuat antara suku bunga nominal dan pertumbuhan uang, terutama di negara berkembang. Efek jangka pendek kebijakan moneter. Sekarang, kita beralih ke efek jangka pendek dari kebijakan moneter. Meskipun dalam jangka panjang uang cenderung hanya memengaruhi harga, dalam jangka pendek, kebijakan moneter bisa memengaruhi variabel real seperti output dan lapangan kerja. 1. Bukti dari Friedman dan Schwartz. Salah satu studi paling berpengaruh adalah karya Friedman dan Schwartz, yang meneliti data A selama hampir 100 tahun. Mereka menemukan bahwa perubahan pertumbuhan uang sering mendahului perubahan aktivitas ekonomi. Misalnya, perlambatan pertumbuhan uang sering diikuti oleh penurunan output, dan sebaliknya. Mereka menyimpulkan bahwa uang memiliki peran kausal dalam fluktuasi ekonomi. Namun, korelasi ini tidak selalu menunjukkan sebab akibat, karena jumlah uang juga dipengaruhi oleh respons bank sentral terhadap kondisi ekonomi. 2. Pendekatan vektor autoregression, VAR. Untuk memahami efek kebijakan moneter, para ekonom sering menggunakan vektor autoregression, VAR. VAR adalah alat statistik yang melihat bagaimana guncangan, shocks, dalam satu variabel, seperti suku bunga, memengaruhi variabel lain seperti output dan harga. Studi VAR menunjukkan bahwa guncangan moneter, seperti kenaikan suku bunga yang tidak terduga, menyebabkan penurunan output yang berbentuk hump shape, artinya efeknya membesar setelah beberapa bulan, mencapai puncak, lalu mereda. Misalnya, di AS, Jepang, dan Eropa, kenaikan suku bunga menyebabkan penurunan output yang mencapai puncak setelah beberapa kuartal. Namun, VAR memiliki kelemahan. Salah satunya adalah price puzzle, di mana guncangan moneter yang seharusnya menurunkan inflasi justru meningkatkan harga dalam beberapa kasus. Ini bisa terjadi jika VAR tidak memasukkan variabel penting seperti harga komoditas. Selain itu, VAR hanya fokus pada guncangan kebijakan, bukan respons sistematis bank sentral terhadap ekonomi, padahal respons ini sering lebih penting. 3. Pendekatan alternatif. Selain VAR, ada pendekatan lain seperti naratif Measures dan studi kasus. Naratif Measures menggunakan catatan sejarah, seperti dokumen dari Federal Reserve, untuk mengidentifikasi perubahan kebijakan moneter. Misalnya,
Romer dan Romer mengidentifikasi periode ketika Fed sengaja mengetatkan kebijakan untuk menurunkan inflasi dan menemukan efek besar pada inflasi dan output. Studi kasus, seperti analisis Sargent tentang akhir hiperinflasi di Eropa pasca Perang Dunia Pertama, menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang kredibel bisa menghentikan inflasi tanpa kerugian output yang besar. Namun, untuk inflasi moderat, seperti di negara OECD, menurunkan inflasi sering menyebabkan penurunan output sementara, yang disebut sacrifice ratio. Kebijakan moneter di suku bunga rendah. Sekarang, kita bahas situasi ketika suku bunga sudah sangat rendah, mendekati effective lower bound, ELB. Di AS, dari 2008 hingga 2015, Federal Reserve menetapkan suku bunga Federal Funds pada 0,25 basis point. Karena suku bunga tidak bisa diturunkan lagi, Fed menggunakan kebijakan non-standar seperti quantitative easing, QE, yaitu pembelian aset skala besar untuk meningkatkan jumlah uang dan menurunkan suku bunga jangka panjang. 1. Mengukur kebijakan di ELB. Ketika suku bunga tidak berubah, sulit mengukur kebijakan moneter. Salah satu cara adalah dengan shadow rate, yaitu perkiraan suku bunga jangka pendek efektif berdasarkan perilaku suku bunga jangka panjang. Studi menunjukkan bahwa shadow rate menjadi negatif selama periode QE, menandakan bahwa kebijakan ini berhasil menurunkan suku bunga jangka panjang. 2. Efek kuantitatif easing. QE melibatkan pembelian obligasi pemerintah jangka panjang dan sekuritas berbasis hipotek. Ini meningkatkan neraca Fed dari $850 miliar pada 2008 menjadi $4,5 triliun pada 2015. Studi menunjukkan bahwa QE efektif menurunkan suku bunga jangka panjang, terutama untuk aset yang dibeli Fed. Namun, efeknya pada aktivitas ekonomi real kurang jelas. Beberapa penelitian, menggunakan model Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE, menemukan bahwa QE memiliki efek kecil pada pertumbuhan GDP dan pengangguran, meskipun membantu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih parah. Jadi, kesimpulannya, dalam jangka panjang, pertumbuhan uang sangat berkorelasi dengan inflasi tapi tidak dengan output real. Dalam jangka pendek, kebijakan moneter bisa memengaruhi output, dengan efek yang terlihat melalui analisis VAR, naratif Measures, dan studi kasus. Di situasi suku bunga rendah, kebijakan seperti QE bisa menurunkan suku bunga jangka panjang, tapi efeknya pada ekonomi real terbatas. Ada pertanyaan sebelum kita selesai? Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam ekonomi moneter, yaitu money in the utility function atau bagaimana uang dimasukkan ke dalam fungsi utilitas dalam model ekonomi. Materi ini diambil dari bab kedua sebuah buku tentang teori moneter, yang berfokus pada bagaimana uang memiliki nilai dalam perekonomian dan bagaimana kebijakan moneter memengaruhi variabel seperti konsumsi, output, dan inflasi. Kita akan menjelaskan konsep ini secara sederhana, tanpa rumus matematika, tapi dengan bahasa yang jelas agar kalian bisa memahami intinya. Mari kita mulai. Pengenalan money in the utility function. Pertama, mari kita pahami apa itu money in the utility function atau MIU. Dalam model ekonomi standar, seperti neoclassical growth model, perekonomian digambarkan tanpa uang, barang ditukar tanpa medium pertukaran. Namun, dalam dunia nyata, uang digunakan untuk mempermudah transaksi. Untuk memasukkan uang ke dalam model, kita perlu menjelaskan mengapa orang ingin memegang uang, meskipun uang tidak menghasilkan bunga seperti aset lain. Salah satu cara adalah dengan menganggap uang memberikan utility atau kepuasan langsung bagi individu, seperti halnya konsumsi barang. Dalam model MIU, yang dikembangkan oleh Sidrowski pada tahun 1967, uang dimasukkan ke dalam fungsi utilitas rumah tangga. Artinya, selain konsumsi, jumlah uang real yang dipegang, nilai uang setelah disesuaikan dengan harga barang, juga meningkatkan kepuasan rumah tangga. Misalnya, memegang lebih banyak uang bisa memudahkan transaksi atau memberikan rasa aman, yang dianggap bernilai. Dalam model ini, rumah tangga memilih berapa banyak konsumsi, tabungan dalam bentuk kapital fisik, obligasi, dan uang yang akan dipegang untuk memaksimalkan kepuasan sepanjang waktu. Keputusan ini dibatasi oleh anggaran mereka, yang mencakup pendapatan, aset yang sudah dimiliki, dan transfer dari pemerintah. Uang real di sini diukur sebagai jumlah uang dibagi dengan tingkat harga, sehingga nilainya tergantung pada daya beli. Namun, pendekatan ini dianggap sebagai jalan pintas. Uang sebenarnya tidak memberikan kepuasan langsung seperti makanan atau hiburan. Nilai uang berasal dari kemampuannya memfasilitasi transaksi. Meski begitu, model MIU membantu kita memahami permintaan uang dan efek kebijakan moneter dengan cara yang sederhana. Efek uang dalam jangka panjang. Sekarang, kita bahas bagaimana uang memengaruhi perekonomian dalam jangka panjang, terutama dalam steady state equilibrium, yaitu kondisi di mana variabel seperti konsumsi, kapital, dan uang real tidak berubah dari waktu ke waktu. 1. Neutrality dan super neutrality of money. Dalam model MIU, uang memiliki sifat yang disebut neutrality of money. Artinya, jika jumlah uang nominal, misalnya jumlah dolar, meningkat secara permanen, harga barang akan naik secara proporsional, tetapi variabel real seperti konsumsi, output, dan stok kapital tidak berubah. Misalnya, jika jumlah uang digandakan, harga juga akan digandakan, tapi perekonomian real tetap sama. Lebih jauh lagi, model ini menunjukkan super neutrality of money.
Ini berarti bahwa perubahan laju pertumbuhan uang, misalnya, jika bank sentral mencetak uang lebih cepat, juga tidak memengaruhi stok kapital, konsumsi, atau output dalam jangka panjang. Yang berubah hanyalah tingkat inflasi, yang sebanding dengan laju pertumbuhan uang. Misalnya, jika uang tumbuh 5% per tahun, inflasi juga akan sekitar 5% per tahun, tetapi perekonomian real tetap stabil. Mengapa ini terjadi? Karena dalam model MIU, keputusan rumah tangga untuk menabung dalam bentuk kapital ditentukan oleh tingkat diskonto, preferensi waktu, dan tingkat depresiasi kapital, bukan oleh laju pertumbuhan uang. Jadi, meskipun inflasi meningkat, rumah tangga tidak mengubah tabungan atau konsumsi mereka dalam jangka panjang. 2 efek pada suku bunga. Meskipun variabel real tidak terpengaruh, laju pertumbuhan uang memengaruhi suku bunga nominal. Menurut Fisher Relationship, suku bunga nominal adalah suku bunga real ditambah inflasi yang diharapkan. Dalam steady state, jika laju pertumbuhan uang meningkat, inflasi juga naik, sehingga suku bunga nominal meningkat. Misalnya, jika suku bunga real 2% dan inflasi 3%, suku bunga nominal menjadi sekitar 5,3 keberadaan steady state. Untuk memastikan steady state dengan uang real yang positif, model mengasumsikan bahwa kepuasan tambahan dari memegang uang menurun ketika jumlah uang real sangat besar. Ini mencegah rumah tangga mengumpulkan uang tanpa batas. Namun, model juga menunjukkan kemungkinan adanya beberapa equilibria. Misalnya, jika harga barang meningkat sangat cepat, spekulative hyperinflation, nilai uang real bisa mendekati nol, meskipun jumlah uang nominal tetap. Sebaliknya, jika harga mendekati nol, nilai uang real bisa meledak, yang biasanya tidak realistis karena melanggar kondisi keseimbangan. Efek jangka pendek dan simulasi. Meskipun uang neutral dan superneutral dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, perubahan laju pertumbuhan uang bisa memengaruhi perekonomian real. Untuk memahami ini, model MIU diperluas dengan memasukkan ketidakpastian, pilihan antara kerja dan waktu luang, serta guncangan produktivitas. 1. Efek guncangan moneter. Dalam simulasi, jika laju pertumbuhan uang meningkat, misalnya karena bank sentral mencetak lebih banyak uang, harga barang langsung melonjak karena harga diasumsikan fleksibel. Ini meningkatkan suku bunga nominal dan mengurangi permintaan uang real, karena memegang uang menjadi lebih mahal dibandingkan obligasi. Efek pada output dan tenaga kerja tergantung pada bagaimana uang memengaruhi kepuasan dari konsumsi dan waktu luang. Dalam kasus standar, guncangan moneter yang meningkatkan inflasi cenderung mengurangi tenaga kerja dan output. Ini karena inflasi yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang, yang memengaruhi keputusan rumah tangga untuk bekerja atau beristirahat. Namun, efek ini bisa berbalik jika uang dan konsumsi dianggap saling melengkapi dalam fungsi utilitas, sehingga inflasi justru mendorong tenaga kerja dan output. 2. Efek guncangan produktivitas. Jika terjadi guncangan positif pada produktivitas, misalnya teknologi baru meningkatkan output, output akan meningkat dan harga cenderung turun, deflasi. Jika bank sentral menyesuaikan laju pertumbuhan uang sebagai respons, ini bisa mengubah hubungan antara output dan inflasi. Misalnya, jika bank sentral meningkatkan pertumbuhan uang saat produktivitas naik, inflasi bisa meningkat, membuat output dan inflasi bergerak searah. Sebaliknya, jika pertumbuhan uang dikurangi, output dan inflasi bergerak berlawanan. Jadi, kesimpulannya, model Money in the Utility Function adalah cara sederhana untuk memasukkan uang ke dalam model ekonomi. Dalam jangka panjang, uang bersifat neutral dan superneutral, hanya memengaruhi inflasi dan suku bunga nominal, bukan output atau konsumsi. Dalam jangka pendek, guncangan moneter dan produktivitas bisa memengaruhi output dan tenaga kerja, tergantung pada bagaimana uang memengaruhi kepuasan rumah tangga. Model ini juga menunjukkan pentingnya kebijakan moneter dalam mengelola inflasi dan stabilitas ekonomi. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam ekonomi moneter, yaitu bagaimana uang berperan dalam transaksi, berdasarkan bab ketiga dari buku teori moneter. Fokus kita adalah pada model-model seperti shopping time, cash in advance, CIA, dan search models, yang menjelaskan mengapa uang memiliki nilai sebagai alat tukar. Kita akan menjelaskan konsep ini secara sederhana, tanpa rumus matematika, dengan bahasa yang mudah dipahami. Mari kita mulai. Pengenalan peran uang dalam transaksi. Bab ini membahas bagaimana uang memfasilitasi transaksi dalam perekonomian. Berbeda dengan model Money in the Utility Function, MIU, yang menganggap uang memberikan kepuasan langsung, bab ini menekankan bahwa nilai uang berasal dari kemampuannya sebagai medium of exchange. Menurut Clower, 1967, barang membeli uang, dan uang membeli barang, tetapi barang tidak langsung membeli barang. Uang mempermudah transaksi dengan mengurangi biaya atau hambatan dalam pertukaran. Ada beberapa pendekatan untuk memodelkan peran uang. 1. Shopping time models. Uang menghemat waktu yang dibutuhkan untuk berbelanja. 2. Cash in advance, CIA, models. Uang diperlukan untuk membeli barang tertentu. 3. Search models. Uang muncul secara alami dalam proses pencarian mitra dagang. Semua model ini berfokus pada general equilibrium, di mana permintaan uang ditentukan oleh kebutuhan transaksi, bukan hanya kepuasan langsung. Kita akan membahas masing-masing pendekatan ini secara singkat.
Shopping time dan real resource costs. Shopping time models. Dalam shopping time models, transaksi membutuhkan transaction services yang dihasilkan dari kombinasi uang real, nilai uang setelah disesuaikan dengan harga, dan waktu belanja. Semakin banyak uang real yang dipegang, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk berbelanja, sehingga meningkatkan waktu luang, leisure. Waktu luang ini memberikan kepuasan, yang menghubungkan model ini dengan pendekatan New. Rumah tangga memutuskan berapa banyak uang yang dipegang dengan mempertimbangkan biaya peluang, opportunity cost, memegang uang, misalnya, tidak mendapatkan bunga, dan nilai waktu luang. Jika inflasi meningkat, memegang uang menjadi lebih mahal karena nilainya menurun, sehingga rumah tangga mengurangi kepemilikan uang. Efeknya pada konsumsi dan waktu luang tergantung pada bagaimana uang dan konsumsi saling berinteraksi dalam kepuasan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, inflasi yang lebih tinggi mengurangi konsumsi dan tenaga kerja karena rumah tangga lebih memilih waktu luang. Namun, jika uang dan konsumsi saling melengkapi, inflasi bisa meningkatkan konsumsi dan tenaga kerja. Keunggulan model ini adalah menghubungkan permintaan uang dengan teknologi transaksi, tetapi kelemahannya adalah asumsi bahwa uang secara langsung mengurangi waktu belanja dianggap sebagai jalan pintas. Model ini tidak menjelaskan mengapa uang tertentu, misalnya, uang kertas, diterima sebagai alat tukar. Real resource costs. Pendekatan lain adalah menganggap transaksi membutuhkan sumber daya real, seperti barang yang terpakai dalam proses pertukaran. Semakin banyak transaksi, semakin besar biaya sumber daya ini, tetapi memegang lebih banyak uang real dapat mengurangi biaya tersebut. Dalam model ini, biaya transaksi dimasukkan ke dalam budget constraint rumah tangga, sehingga konsumsi, tabungan, dan kepemilikan uang harus disesuaikan dengan biaya ini. Pendekatan ini mirip dengan Mio karena keduanya menghasilkan hubungan antara konsumsi dan uang, tetapi definisi konsumsi berbeda. Dalam model biaya sumber daya, konsumsi mencakup biaya transaksi, sehingga tidak sepenuhnya independen dari kepemilikan uang. Kelemahannya adalah model ini masih mengasumsikan teknologi transaksi secara sederhana tanpa menjelaskan mengapa uang diterima secara luas. Cash-in advance, CIA, dan search models. Cash-in advance, CIA, models. Dalam CIA models, uang diperlukan untuk membeli barang tertentu, seperti konsumsi, tetapi tidak untuk barang lain seperti investasi atau waktu luang. Ini mencerminkan gagasan Clower bahwa uang adalah medium of exchange yang esensial. Rumah tangga menghadapi CIA constraint, yang membatasi konsumsi berdasarkan jumlah uang real yang tersedia dari periode sebelumnya ditambah transfer dari pemerintah. Dalam steady state, model CIA menunjukkan super neutrality. Perubahan laju pertumbuhan uang hanya memengaruhi inflasi dan suku bunga nominal, tetapi tidak konsumsi, output, atau stok kapital. Inflasi bertindak seperti pajak pada konsumsi karena rumah tangga harus memegang uang, yang memiliki biaya peluang ketika suku bunga nominal positif. Jika suku bunga nominal 0, sesuai Friedman Rule, biaya memegang uang hilang, dan efisiensi tercapai. Namun, dalam model dasar CIA, kesejahteraan, welfare, tidak terpengaruh oleh inflasi karena konsumsi tetap konstan. Jika model diperluas dengan pilihan antara kerja dan waktu luang, inflasi memengaruhi konsumsi dan tenaga kerja, sehingga ada tingkat inflasi optimal yang memaksimalkan kesejahteraan. Kelemahan CIA adalah asumsi bahwa uang selalu diperlukan untuk transaksi tertentu, yang tidak selalu realistis, serta velocity uang yang konstan. 1. Padahal dalam kenyataan velocity bervariasi. Search models. Search models menjelaskan uang dari perspektif pencarian mitra dagang. Dalam model Lagos dan Wright, 2005, setiap periode terdiri dari pasar terdesentralisasi, day market, dan terpusat, night market. Di day market, agen mencari mitra dagang, dan transaksi terjadi jika ada single coincidence of ones, satu agen menginginkan barang yang dihasilkan agen lain, atau double coincidence of ones, keduanya saling menginginkan barang masing-masing. Uang diperlukan untuk transaksi single coincidence, sehingga memiliki nilai sebagai medium of exchange. Dalam night market, semua agen menyesuaikan kepemilikan uang mereka, sehingga distribusi uang menjadi seragam. Nilai uang ditentukan oleh kemungkinan menemukan mitra dagang yang membutuhkan uang. Inflasi bertindak seperti pajak pada konsumsi, mirip dengan CIA, tetapi efeknya bergantung pada frekuensi transaksi yang membutuhkan uang. Jika transaksi tersebut jarang, nilai uang menurun. Search models menunjukkan bahwa uang bernilai karena diterima secara sosial. Agen menerima uang karena mereka yakin orang lain juga akan menerimanya. Kelemahannya adalah model ini kompleks dan bergantung pada asumsi tentang proses pencarian dan negosiasi. Kesimpulannya, model shopping time, CIA, dan search menjelaskan peran uang sebagai medium of exchange dengan cara berbeda. Shopping time fokus pada penghematan waktu, CIA pada keharusan menggunakan uang untuk transaksi, dan search models pada proses pencarian mitra dagang. Semua model menunjukkan bahwa uang memiliki nilai seperti aset, dan tingkat inflasi optimal biasanya adalah ketika suku bunga nominal 0, Friedman Rule. Namun, setiap model memiliki kelemahan,
seperti asumsi sederhana tentang transaksi atau kompleksitas dalam search models. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik penting dari bab keempat buku teori moneter, yaitu hubungan antara uang dan keuangan publik, public finance. Fokus kita adalah bagaimana inflasi berperan sebagai pajak, menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga menciptakan distorsi di sektor swasta. Kita juga akan membahas bagaimana kebijakan moneter dan fiskal saling terkait melalui government budget constraint. Penjelasan akan disampaikan dengan bahasa sederhana, tanpa rumus matematika, dan cocok untuk pemahaman awal. Mari kita mulai. Inflasi sebagai pajak dan government budget constraint. Bab ini menjelaskan bahwa inflasi adalah sejenis pajak. Inflasi menghasilkan pendapatan bagi pemerintah melalui seigniorage, yaitu keuntungan dari mencetak uang. Namun, inflasi juga mengubah perilaku sektor swasta. Dalam model Sidrausky, inflasi mengurangi permintaan uang karena orang lebih memilih memegang aset lain, yang memengaruhi kesejahteraan. Dalam model Cash-in Advance, CIA, inflasi bertindak seperti pajak pada konsumsi, mendorong orang untuk lebih memilih waktu luang, leisure, daripada bekerja, sehingga menurunkan tenaga kerja, output, dan konsumsi. Namun, pendapatan dari inflasi, seigniorage, sering diabaikan dalam analisis sebelumnya. Padahal, perubahan inflasi memengaruhi anggaran pemerintah. Jika inflasi meningkat dan menghasilkan lebih banyak pendapatan, pemerintah bisa mengurangi pajak lain yang juga menyebabkan distorsi. Oleh karena itu, kita perlu memahami government budget constraint yang menghubungkan pengeluaran pemerintah, seperti belanja dan pembayaran bunga utang, dengan pendapatan dari pajak, utang baru, dan seigniorage. Government budget constraint menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal saling terkait. Jika inflasi berubah, keputusan fiskal tentang belanja atau pajak juga terpengaruh. Sebaliknya, jika pemerintah menambah belanja atau mengurangi pajak, ini bisa memengaruhi pertumbuhan uang dan inflasi. Pendekatan public finance membantu kita memahami bahwa penggunaan inflasi sebagai sumber pendapatan tergantung pada jenis pajak lain yang tersedia dan alasan orang memegang uang. Seigniorage dan hubungan kebijakan moneter fiskal. Seigniorage dan pendapatan dari uang. Seigniorage adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah dari mencetak uang. Ada beberapa cara untuk mengukur seigniorage. Pertama, dari perspektif treasury, seigniorage adalah transfer langsung dari bank sentral ke pemerintah, misalnya, keuntungan dari bunga obligasi pemerintah yang dimiliki bank sentral. Namun, ukuran ini kurang tepat karena perubahan kepemilikan utang tidak selalu mencerminkan pendapatan real. Kedua, seigniorage bisa diukur sebagai perubahan nilai real uang yang dipegang masyarakat. Ketika masyarakat ingin memegang lebih banyak uang, pemerintah bisa mencetak uang untuk membeli barang dan jasa. Ketiga, seigniorage adalah penghematan bunga karena uang adalah utang tanpa bunga, berbeda dengan obligasi yang berbunga. Dalam keadaan stabil, steady state, seigniorage terutama berasal dari kebutuhan masyarakat untuk menambah kepemilikan uang nominal agar nilai realnya tetap sama di tengah inflasi. Inflasi bertindak seperti pajak pada uang karena mengurangi nilai real uang yang dipegang. Jika suku bunga nominal nol, sesuai Friedman Rule, seigniorage hilang, dan pemerintah harus mencari pendapatan lain, seperti pajak atau utang. Hubungan kebijakan moneter dan fiskal. Government budget constraint menunjukkan bahwa kebijakan moneter dan fiskal tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa asumsi tentang hubungan keduanya. 1. Monetary dominance. Kebijakan fiskal menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan anggaran pemerintah, sementara kebijakan moneter bebas menentukan jumlah uang atau suku bunga nominal. Dalam hal ini, perubahan uang menyebabkan perubahan proporsional pada harga. 2. Fiscal dominance. Kebijakan fiskal menetapkan belanja dan pajak tanpa mempedulikan keseimbangan anggaran, sehingga seigniorage harus menyesuaikan diri untuk menutup kekurangan. Ini disebut unpleasant monetarist arithmetic. Jika pemerintah mengurangi pajak atau menambah belanja, seigniorage harus meningkat, yang menyebabkan inflasi lebih tinggi di masa depan. 3. Fiscal theory of the price level. Dalam rezim non-Richardian, anggaran pemerintah tidak selalu seimbang untuk semua tingkat harga. Perubahan utang pemerintah bisa memengaruhi harga meskipun kebijakan moneter tidak berubah. Dalam fiscal dominance, defisit anggaran bisa memaksa bank sentral untuk mencetak lebih banyak uang, yang meningkatkan inflasi. Studi empiris menunjukkan hubungan antara defisit dan pertumbuhan uang, terutama selama perang, tetapi hasilnya tidak selalu konsisten untuk defisit non-perang karena variasi defisit sering dipengaruhi oleh siklus bisnis. Pajak optimal dan Friedman Rule. Bab ini juga membahas bagaimana inflasi dianalisis dalam kerangka optimal taxation. Pemerintah harus memilih kombinasi pajak, termasuk inflasi sebagai pajak, untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat sambil memenuhi kebutuhan pendapatan. Dalam Ramsey Problem, pemerintah memilih pajak konsumsi dan pajak pada uang, melalui inflasi, untuk menyeimbangkan distorsi yang dihasilkan. Dalam model Money in the Utility Function, MIU, uang dianggap sebagai barang akhir yang memberikan kepuasan langsung. Jika preferensi masyarakat memenuhi syarat tertentu, misalnya, konsumsi dan uang bersifat homotetik dan terpisah dari waktu luang, Friedman Rule, yaitu suku bunga nominal nol, adalah optimal karena menghilangkan distorsi pada pilihan antara uang dan konsumsi. Dalam model Cash-in Advance, CIA,
Dengan barang tunai, cash goods, dan credit goods, Friedman Rule juga optimal jika preferensi homotetik, sehingga pajak inflasi tidak diperlukan. Namun, jika uang dianggap sebagai barang antara, intermediate input, yang memfasilitasi transaksi, seperti dalam shopping time models, Friedman Rule sering optimal karena uang tidak seharusnya dipajaki agar produksi transaksi efisien. Asumsi bahwa uang bebas biaya produksi juga mendukung Friedman Rule. Namun, jika preferensi atau teknologi transaksi tidak memenuhi syarat tertentu, pajak inflasi positif mungkin optimal. Sistem pajak yang tidak diindeks, non-indexed tax system, memperumit analisis. Ketika pendapatan nominal, bukan real, dipajaki, inflasi meningkatkan pajak efektif pada modal, yang mengurangi akumulasi modal dan kesejahteraan. Inflasi juga menghasilkan pendapatan yang memungkinkan pengurangan pajak lain, tetapi distorsi yang dihasilkan sering lebih besar daripada manfaatnya. Kesimpulannya, bab ini menunjukkan bahwa inflasi adalah pajak yang menghasilkan seigniorage tetapi juga menyebabkan distorsi. Government budget constraint menghubungkan kebijakan moneter dan fiskal. Dengan rezim seperti monetary dominance atau fiscal dominance menentukan bagaimana inflasi dan harga ditentukan. Dalam optimal taxation, Friedman Rule sering optimal, terutama jika uang adalah barang antara atau preferensi memenuhi syarat tertentu. Tetapi sistem pajak yang tidak diindeks bisa memperburuk distorsi inflasi. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik dari bab kelima buku teori moneter, yaitu informational frictions dan portfolio frictions dalam konteks efek moneter pada ekonomi real. Fokus kita adalah bagaimana kebijakan moneter memengaruhi output dan lapangan kerja dalam jangka pendek, meskipun dalam jangka panjang uang bersifat netral. Kita akan menjelaskan mengapa guncangan moneter, monetary shocks, dapat menyebabkan efek real, terutama melalui dua jenis friksi, informasi yang tidak sempurna dan keterbatasan dalam pengelolaan portofolio keuangan. Penjelasan akan menggunakan bahasa sederhana, tanpa rumus matematika, dan cocok untuk pemahaman awal. Mari kita mulai. Mengapa uang penting dalam jangka pendek? Bab ini membahas mengapa uang memiliki efek real dalam jangka pendek, meskipun dalam jangka panjang uang hanya memengaruhi harga, long run neutrality. Bukti empiris dari Amerika Serikat dan negara-negara OECD menunjukkan bahwa guncangan moneter positif, seperti peningkatan jumlah uang, menyebabkan peningkatan output yang berbentuk hump-shaped, meningkat terlebih dahulu, lalu menurun, dan berlangsung cukup lama. Namun, model moneter pada bab sebelumnya, bab 24, tidak mampu menjelaskan efek ini karena hanya fokus pada efek inflasi sebagai pajak, yang cenderung kecil dan tidak cukup untuk menjelaskan respons output yang besar. Ada tiga jenis friksi yang membuat uang memiliki efek real dalam jangka pendek: informational frictions, ketidaksempurnaan informasi; portfolio frictions, keterbatasan dalam pengelolaan portofolio keuangan; dan nominal price wage rigidities, kekakuan harga atau upah. Bab ini hanya membahas dua yang pertama, sementara kekakuan harga dan upah akan dibahas di bab berikutnya. Informational frictions terjadi ketika pelaku ekonomi tidak memiliki informasi lengkap tentang kondisi ekonomi, seperti jumlah uang atau harga agregat. Portfolio frictions terjadi ketika pelaku ekonomi tidak bisa langsung menyesuaikan portofolio keuangan mereka setelah guncangan moneter, misalnya karena keterbatasan akses ke pasar keuangan. Pertanyaan utama adalah, bagaimana kebijakan moneter memengaruhi ekonomi real? Dalam model sebelumnya, efek moneter hanya terjadi melalui perubahan inflasi yang diantisipasi, yang memengaruhi keputusan tenaga kerja dan output. Namun, bukti menunjukkan bahwa inflasi merespons guncangan moneter secara perlahan, sehingga ekspektasi inflasi juga berubah perlahan. Ini menunjukkan bahwa efek moneter tidak hanya melalui inflasi, tetapi juga melalui perubahan real interest rates yang memengaruhi keputusan pengeluaran agregat spending. Informational frictions. Imperfect information dan Friedman. Pada 1960-an, banyak model ekonomi menggunakan Phillips Survey, yang mengasumsikan adanya trade-off jangka panjang antara inflasi dan pengangguran. Namun, Milton Friedman, 1968, berargumen bahwa trade-off ini hanya berlaku dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, ekonomi akan kembali ke equilibrium dengan tingkat pengangguran alami, dan uang hanya memengaruhi harga. Friedman menjelaskan efek jangka pendek melalui misperceptions tentang real wages. Ketika inflasi naik secara tak terduga, pekerja melihat upah nominal mereka meningkat, tetapi tidak menyadari bahwa harga barang juga naik. Mereka mengira real wages mereka naik, sehingga meningkatkan penawaran tenaga kerja, labor supply. Ini menyebabkan peningkatan lapangan kerja dan output. Namun, setelah pekerja menyadari bahwa harga juga naik, mereka menyesuaikan ekspektasi, dan ekonomi kembali ke equilibrium awal. Lucas Model. Lucas, 1972, mengembangkan ide Friedman dengan model imperfect information. Ia membayangkan ekonomi sebagai banyak pulau yang terpisah, di mana pelaku ekonomi hanya memiliki informasi terbatas tentang jumlah uang atau harga agregat. Ketika harga di pulau mereka naik, mereka harus menebak apakah ini karena kenaikan harga relatif, spesifik pulau, atau kenaikan harga agregat, karena guncangan moneter. Jika mereka salah mengira kenaikan harga sebagai kenaikan harga relatif, mereka meningkatkan produksi dan lapangan kerja.
Lukas menunjukkan bahwa hanya guncangan moneter yang tidak diantisipasi, unanticipated shocks, yang memiliki efek real. Guncangan yang diumumkan atau dapat diprediksi hanya mengubah harga tanpa memengaruhi output. Model ini menjelaskan signal extraction problem, di mana pelaku ekonomi kesulitan membedakan guncangan agregat dan spesifik. Bukti empiris mendukung beberapa implikasi model Lukas. Misalnya, Barrow, 1977-1978, menemukan bahwa guncangan moneter yang tidak diantisipasi memengaruhi output, tetapi guncangan yang diantisipasi tidak. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa guncangan yang diantisipasi juga bisa memengaruhi output, sehingga menantang polisi irrelevance hipotesis dari Lukas, yang menyatakan bahwa kebijakan moneter yang dapat diprediksi tidak memiliki efek real. Sticky Information. Mankiw dan Reis, 2002, mengusulkan model Sticky Information sebagai alternatif. Dalam model ini, semua firma menyesuaikan harga setiap periode, tetapi beberapa firma menggunakan informasi lama karena informasi ekonomi menyebar secara perlahan. Setiap periode, hanya sebagian firma yang memperbarui informasi mereka. Akibatnya, harga agregat dan inflasi merespons guncangan moneter secara bertahap. Model ini menghasilkan respons Hum-Shaped untuk output dan inflasi, mirip dengan bukti empiris. Semakin banyak firma yang memperbarui informasi, ditunjukkan oleh parameter lambda, semakin cepat inflasi merespons kondisi ekonomi saat ini. Learning. Model learning mengeksplorasi situasi di mana pelaku ekonomi tidak tahu struktur ekonomi secara pasti. Dalam model Brunner, Meltzer, dan Cukierman, 1980, pelaku ekonomi harus memperkirakan apakah guncangan moneter bersifat permanen atau sementara, yang menyebabkan efek real yang bertahan lebih lama. Dalam adaptive learning, Evans dan Honkapohja, 2001, pelaku ekonomi memperbarui keyakinan mereka tentang model ekonomi berdasarkan data baru, yang dapat menghasilkan dinamika ekonomi yang lebih kompleks. Portfolio frictions dan liquidity effect. Portfolio frictions terjadi ketika pelaku ekonomi tidak bisa langsung menyesuaikan portofolio keuangan mereka setelah guncangan moneter. Salah satu efek penting adalah liquidity effect, di mana peningkatan jumlah uang menurunkan nominal interest rates dalam jangka pendek. Ini bertentangan dengan model sebelumnya, di mana peningkatan jumlah uang langsung meningkatkan nominal interest rates karena ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Limited Participation Model. Dalam model Limited Participation, Fuerst, 1992, rumah tangga terdiri dari beberapa anggota, pembelanja, pekerja, manajer firma, dan bankir. Rumah tangga harus memilih berapa banyak uang yang disimpan di bank sebelum mengetahui guncangan moneter. Setelah guncangan terjadi, bank menerima tambahan uang dari bank sentral yang meningkatkan pinjaman ke firma. Untuk mendorong firma meminjam lebih banyak, interest rates pinjaman turun. Penurunan ini menurunkan biaya tenaga kerja bagi firma, sehingga meningkatkan permintaan tenaga kerja, lapangan kerja, dan output. Efek ini hanya terjadi untuk guncangan yang tidak diantisipasi, karena guncangan yang diantisipasi akan dipertimbangkan dalam keputusan portofolio awal. Endogenous Market Segmentation. Alvarez, Atkeson, dan Kehoe, 2002, mengusulkan model Endogenous Market Segmentation. Dalam model ini, rumah tangga menghadapi biaya tetap untuk menukar uang dengan obligasi. Ketika inflasi rendah, banyak rumah tangga memilih tidak aktif di pasar obligasi, sehingga guncangan moneter memiliki efek distribusi yang besar. Ketika inflasi tinggi, lebih banyak rumah tangga aktif di pasar obligasi, sehingga efek distribusi guncangan moneter mengecil. Guncangan moneter dapat menurunkan nominal interest rates jika efek segmentasi pasar lebih besar daripada efek ekspektasi inflasi. Penilaian. Model Limited Participation berhasil menjelaskan penurunan interest rate setelah guncangan moneter, tetapi efeknya sering terlalu kecil dibandingkan data empiris. Model ini juga kesulitan menjelaskan fluktuasi bisnis yang signifikan tanpa asumsi elastisitas penawaran tenaga kerja yang sangat tinggi. Namun, model ini mendukung bukti bahwa guncangan moneter meningkatkan keuntungan firma. Perkembangan pasar keuangan juga memengaruhi efektivitas kebijakan moneter, karena biaya transaksi yang lebih rendah mengurangi efek liquidity. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan bahwa informational frictions dan portfolio frictions memungkinkan uang memiliki efek real dalam jangka pendek, meskipun harga fleksibel. Informational frictions seperti misperceptions, sticky information, dan learning menyebabkan pelaku ekonomi salah menafsirkan guncangan moneter, yang memengaruhi output. Portfolio frictions seperti limited participation dan endogenous market segmentation menghasilkan liquidity effect, di mana guncangan moneter menurunkan interest rates dan meningkatkan output. Namun, model-model ini masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan besarnya efek empiris. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas topik penting dari bab ke-6 buku teori moneter, yaitu discretionary policy dan time inconsistency dalam kebijakan moneter. Fokus kita adalah mengapa kebijakan moneter yang dilakukan secara bebas, discretionary, seringkali menghasilkan inflasi yang lebih tinggi dari yang diinginkan masyarakat, dan bagaimana masalah ini berkaitan dengan ketidakmampuan bank sentral untuk berkomitmen pada janji-janjinya. Kita akan menjelaskan konsep ini dengan bahasa sederhana, tanpa rumus matematika, dan menggunakan contoh yang relevan.
Topik ini penting karena membantu kita memahami tantangan bank sentral dalam menjaga inflasi rendah dan bagaimana desain institusi dapat memengaruhi hasil kebijakan. Mari kita mulai. Apa itu time inkonsistensi dan mengapa penting? Time inkonsistensi adalah situasi di mana rencana kebijakan yang dibuat bank sentral pada satu waktu menjadi tidak optimal untuk dilaksanakan ketika waktu tersebut tiba. Misalnya, bank sentral mungkin berjanji untuk menjaga inflasi rendah, tetapi ketika tiba saatnya, mereka tergoda untuk meningkatkan inflasi demi mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Masalah ini muncul karena ekspektasi masyarakat tentang inflasi memengaruhi keputusan bank sentral, dan sebaliknya, keputusan bank sentral memengaruhi ekspektasi masyarakat. Dalam model discretionary policy, bank sentral bebas menentukan kebijakan setiap saat tanpa terikat pada aturan tertentu. Namun, kebebasan ini seringkali menyebabkan inflation bias, yaitu tingkat inflasi rata-rata yang lebih tinggi dari yang diinginkan masyarakat. Mengapa? Karena bank sentral ingin meningkatkan output atau lapangan kerja di atas tingkat equilibrium alami, natural rate, tetapi masyarakat, yang rasional, memahami insentif ini dan mengharapkan inflasi yang lebih tinggi. Akibatnya, bank sentral akhirnya menetapkan inflasi sesuai ekspektasi masyarakat, yang menyebabkan inflasi tinggi tanpa manfaat nyata bagi output. Bukti empiris menunjukkan bahwa banyak negara mengalami inflasi rata-rata yang positif, bahkan ketika inflasi tidak memberikan manfaat nyata bagi ekonomi. Ini menunjukkan adanya inflation bias. Namun, beberapa ekonom berpendapat bahwa inflasi tinggi di masa lalu, seperti pada 1970-an, lebih disebabkan oleh guncangan pasokan, supply shocks, atau kesalahan model ekonomi, bukan hanya time inkonsistensi. Meski demikian, memahami insentif bank sentral tetap penting untuk menjelaskan perilaku inflasi. Model Barrow-Gordon dan inflation bias. Model Barrow-Gordon, 1983, adalah kerangka sederhana namun penting untuk memahami time inkonsistensi. Dalam model ini, bank sentral memiliki dua tujuan, meningkatkan output di atas natural rate dan menjaga inflasi rendah. Namun, output hanya bisa meningkat jika inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan masyarakat, surprise inflation. Masyarakat, yang rasional, memahami insentif bank sentral untuk menciptakan surprise inflation, sehingga mereka mengharapkan inflasi yang lebih tinggi. Akibatnya, bank sentral menetapkan inflasi sesuai ekspektasi ini, menghasilkan inflation bias tanpa peningkatan output. Dalam model ini, output ditentukan oleh hubungan sederhana. Jika inflasi lebih tinggi dari ekspektasi, output meningkat di atas natural rate. Bank sentral memilih laju pertumbuhan uang untuk memengaruhi inflasi, tetapi masyarakat membentuk ekspektasi sebelum bank sentral bertindak. Hasilnya, dalam keadaan diskretionari, inflasi rata-rata selalu positif, dan semakin besar keinginan bank sentral untuk meningkatkan output, semakin besar inflation biasnya. Jika bank sentral bisa berkomitmen pada aturan tertentu, seperti pertumbuhan uang nol, inflasi rata-rata bisa nol, dan masyarakat akan lebih sejahtera karena tidak ada inflation bias. Namun, komitmen ini sulit dilakukan karena bank sentral selalu tergoda untuk menyimpang dari janjinya demi keuntungan jangka pendek. Model ini menunjukkan bahwa discretionary policy seringkali menghasilkan hasil yang lebih buruk dibandingkan aturan tetap, sebuah wawasan yang mengubah debat lama tentang rules versus discretion dalam kebijakan moneter. Alternatif lain dalam model ini adalah bank sentral yang fokus pada stabilisasi output dan inflasi di sekitar level tertentu. Dalam kasus ini, bank sentral masih menghadapi inflation bias karena ingin menstabilkan output di atas natural rate. Namun, kebijakan ini juga memungkinkan bank sentral untuk merespons guncangan ekonomi, seperti guncangan pasokan, yang memberikan peran untuk stabilisation policy. Meski begitu, inflation bias tetap ada kecuali bank sentral bisa berkomitmen pada aturan tertentu. Solusi untuk mengatasi inflation bias. Ada beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi inflation bias akibat discretionary policy. 1. Reputasi. Reputation dalam situasi berulang, repeated game, bank sentral bisa membangun reputasi untuk inflasi rendah. Jika bank sentral menyimpang dari janji inflasi rendah, masyarakat akan menghukumnya dengan mengharapkan inflasi tinggi di masa depan, yang meningkatkan biaya bagi bank sentral. Ini membuat bank sentral lebih berhati-hati. Namun, solusi ini bergantung pada kemampuan masyarakat untuk berkoordinasi dan kepercayaan bahwa hukuman akan dijalankan, yang kadang-kadang tidak realistis. 2. Bankir sentral konservatif. Salah satu cara adalah menunjuk bankir sentral yang sangat menekankan stabilisasi inflasi dibandingkan output. Ini meningkatkan biaya inflasi bagi bank sentral, sehingga mengurangi inflation bias. Namun, ini bisa mengurangi fleksibilitas bank sentral dalam menanggapi guncangan ekonomi. 3. Kontra atau insentif. Masyarakat bisa merancang kontrak yang memberikan hukuman finansial atau reputasi jika bank sentral gagal mencapai target inflasi. Ini mirip dengan menunjuk bankir konservatif, tetapi lebih terstruktur dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 4. Aturan penargetan. Targeting rules bank sentral bisa diwajibkan untuk mencapai target inflasi tertentu. Dalam flexible targeting rules, bank sentral dihukum jika inflasi menyimpang dari target, tetapi masih bisa mengejar tujuan lain seperti stabilisasi output.
Dalam strict targeting rules, seperti target pertumbuhan uang tetap, Bank Sentral kehilangan fleksibilitas untuk menanggapi guncangan, tetapi inflation bias bisa dihilangkan sepenuhnya. Contohnya adalah inflation targeting, yang telah diadopsi oleh lebih dari 30 negara 5 struktur institusi, memisahkan kebijakan moneter dari tekanan politik, seperti memberikan independensi kepada bank sentral, dapat mengurangi inflation bias. Tekanan politik seringkali mendorong bank sentral untuk mengejar ekspansi ekonomi demi kepentingan pemilu, yang memperburuk inflation bias. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan mengapa discretionary policy seringkali menghasilkan inflation bias karena time inconsistency. Model Barrow-Gordon menunjukkan bahwa insentif bank sentral untuk meningkatkan output menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dari yang diinginkan, kecuali jika bank sentral bisa berkomitmen pada aturan tertentu. Solusi seperti reputasi, bankir konservatif, kontrak, aturan penargetan, dan desain institusi dapat membantu mengurangi masalah ini, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemahaman tentang insentif bank sentral dan interaksi dengan ekspektasi masyarakat sangat penting untuk merancang kebijakan moneter yang efektif. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bab ke-7 dari buku teori moneter, yang berfokus pada nominal price dan wage rigidities atau kekakuan harga dan upah nominal. Topik ini penting karena menjelaskan mengapa kebijakan moneter dapat memengaruhi output dan lapangan kerja dalam jangka pendek, berbeda dengan model harga fleksibel yang kita pelajari sebelumnya. Kita akan membahas konsep sticky prices dan sticky wages, model penyesuaian harga seperti Taylor dan Calvo, serta bukti empiris yang mendukungnya. Penjelasan akan sederhana, tanpa rumus matematika, dan menggunakan contoh yang relevan. Mari kita mulai. Pengenalan nominal price dan wage rigidities. Kekakuan harga dan upah nominal berarti harga dan upah tidak langsung menyesuaikan diri sepenuhnya terhadap perubahan jumlah uang dalam ekonomi. Dalam model harga fleksibel, seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya, kejutan moneter hanya memengaruhi harga, bukan output real. Namun, dengan sticky prices atau sticky wages, kejutan moneter dapat meningkatkan output dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Misalnya, jika upah nominal tetap untuk satu periode, kenaikan jumlah uang akan meningkatkan harga, menurunkan upah real, dan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, sehingga output meningkat. Bab ini menjelaskan bahwa efek real dari kebijakan moneter di jangka pendek disebabkan oleh kekakuan nominal ini, bukan karena informasi yang tidak sempurna atau keterbatasan pasar keuangan. Kekakuan ini bisa berlangsung satu periode, seperti dalam model sederhana, atau beberapa periode, seperti dalam model kontrak upah yang tumpang tindih, staggered contracts. Kita juga akan membahas dua jenis model penyesuaian harga, time dependent pricing, TDP, di mana harga berubah berdasarkan waktu, dan state dependent pricing, SDP, di mana harga berubah berdasarkan kondisi ekonomi. Model sticky prices dan sticky wages. Model sederhana dengan wage rigidity. Bayangkan sebuah model di mana upah nominal ditetapkan di awal periode dan tidak berubah selama periode tersebut. Jika jumlah uang meningkat secara tak terduga, harga naik, tetapi upah tetap, sehingga upah real turun. Ini mendorong perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja, meningkatkan output. Dalam model ini, kejutan moneter memiliki efek yang jauh lebih besar pada output dibandingkan model harga fleksibel. Namun, karena upah hanya tetap untuk satu periode, efek ini tidak bertahan lama, sehingga model ini tidak dapat menjelaskan efek moneter yang persisten seperti yang terlihat di data real. Model Taylor, staggered contracts. Model Taylor, 1979, mengatasi masalah persistensi ini dengan mengasumsikan bahwa upah ditetapkan untuk dua periode, dengan setengah kontrak dinegosiasikan setiap periode. Harga dianggap sebagai markup atas upah, sehingga penyesuaian upah juga memengaruhi harga. Dalam model ini, harga rata-rata di periode saat ini dipengaruhi oleh kontrak baru dan kontrak lama yang masih berlaku, menciptakan inersia harga. Ketika jumlah uang berkurang, harga yang ditetapkan sebelumnya mungkin terlalu tinggi, menyebabkan output turun sampai kontrak baru disesuaikan. Menariknya, model ini menunjukkan bahwa mengurangi laju pertumbuhan uang untuk menurunkan inflasi tidak selalu menyebabkan resesi, karena harga lama masih terkikis oleh inflasi yang ada. Model Rotemberg, quadratic costs. Model Rotemberg, 1982, mengasumsikan bahwa semua perusahaan dapat mengubah harga setiap periode, tetapi menghadapi biaya penyesuaian yang meningkat seiring besarnya perubahan harga. Akibatnya, perusahaan hanya menyesuaikan harga sebagian menuju harga optimal, menyebabkan penyesuaian harga yang lambat. Inflasi dalam model ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi saat ini dan ekspektasi inflasi masa depan, karena perusahaan mempertimbangkan biaya penyesuaian di masa mendatang. Imperfect competition dan menu costs. Kekakuan harga sering dikaitkan dengan menu costs, yaitu biaya kecil untuk mengubah harga, seperti mencetak katalog baru. Dalam model monopolistic competition, perusahaan memiliki kekuatan pasar untuk menetapkan harga, tetapi menu costs membuat mereka enggan mengubah harga kecuali perubahan harga optimal cukup besar. Kekakuan ini memperkuat efek kejutan moneter, karena harga yang tidak menyesuaikan menyebabkan perubahan permintaan real. Namun, beberapa ekonom mempertanyakan apakah menu cost cukup besar untuk menjelaskan efek moneter yang signifikan, terutama dengan teknologi modern yang mengurangi biaya perubahan harga. Model time dependent pricing,
TDP Taylor dan Chalfo. Dalam model TDP, probabilitas perubahan harga hanya bergantung pada waktu. Model Taylor, seperti yang dijelaskan, mengasumsikan harga tetap untuk periode tetap. Model Chalfo mengasumsikan bahwa setiap periode, hanya sebagian perusahaan yang dapat mengubah harga secara acak, sehingga harga rata-rata adalah campuran harga baru dan lama. Model ini menghasilkan New Keynesian Phillips Survey, yang menunjukkan bahwa inflasi saat ini dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi masa depan dan real marginal cost, yang diukur sebagai bagian pendapatan tenaga kerja, labor as share. Namun, model ini kesulitan menjelaskan persistensi inflasi yang terlihat di data, kecuali jika ditambahkan komponen inflasi sebelumnya, lagged inflation. Bukti empiris dan tantangan. Bukti mikroekonomi. Studi harga individu, seperti dari data Consumer Price Index, CPI, AS, menunjukkan bahwa harga berubah lebih sering daripada yang diprediksi model Chalfo, dengan durasi rata-rata sekitar 4,5 bulan, termasuk diskon, atau 10 bulan, tanpa diskon. Sekitar sepertiga perubahan harga adalah penurunan harga, dan frekuensi kenaikan harga berkorelasi dengan inflasi. Namun, model TDP seperti Chalfo tidak sesuai dengan fakta bahwa probabilitas perubahan harga menurun seiring waktu sejak perubahan terakhir. Model SDP, yang memungkinkan perusahaan menyesuaikan harga berdasarkan kondisi ekonomi, lebih sesuai dengan data, terutama jika ditambahkan kejutan spesifik perusahaan, idiosyncratic shocks. Bukti New Keynesian Phillips Survey. Penelitian waktu seri menunjukkan bahwa New Keynesian Phillips Survey bekerja lebih baik ketika real marginal cost diukur dengan labor as share daripada output gap standar. Namun, inflasi dalam model ini terlalu forward-looking dan tidak cukup menangkap persistensi inflasi. Untuk mengatasinya, model sering dimodifikasi dengan menambahkan lagged inflation, misalnya dengan mengasumsikan beberapa perusahaan mengindeks harga mereka ke inflasi sebelumnya. Bukti juga menunjukkan bahwa durasi kekakuan harga dalam estimasi waktu seri, sekitar 5 kuartal, jauh lebih lama daripada bukti mikroekonomi, sekitar 2 kuartal. Modifikasi seperti firm specific capital atau variable capital utilization membantu menjelaskan perbedaan ini dengan mengurangi dampak output pada marginal cost. Sticky purchase versus sticky information. Model sticky information mengasumsikan perusahaan lambat memperbarui informasi, bukan harga. Studi membandingkan model ini dengan New Keynesian Phillips Survey dan menemukan bahwa model sticky purchase dengan lagged inflation lebih baik menjelaskan dinamika inflasi. Namun, kombinasi sticky purchase dan sticky information mungkin diperlukan untuk menjelaskan data sepenuhnya. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan bagaimana nominal price dan wage rigidities memungkinkan kebijakan moneter memengaruhi output dalam jangka pendek. Model seperti Taylor dan Chalfo menunjukkan bahwa kekakuan harga menciptakan inersia, tetapi tantangan seperti persistensi inflasi dan perbedaan bukti mikro dan makro memerlukan modifikasi model. Bukti empiris mendukung pentingnya kekakuan nominal, tetapi model terbaik mungkin menggabungkan sticky purchase, sticky information, dan faktor seperti monopolistic competition. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana model ini diintegrasikan ke dalam kerangka Dynamic Stochastic General Equilibrium untuk analisis kebijakan moneter. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bab ke-8 dari buku Monetary Theory and Policy, yang berfokus pada New Keynesian Monetary Economics. Topik ini sangat penting karena menjadi kerangka utama dalam analisis kebijakan moneter selama 20 tahun terakhir. Kita akan menjelaskan konsep New Keynesian Model, yang menggabungkan kekakuan harga dan upah nominal, nominal rigidities, dengan perilaku optimasi dalam kerangka Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSG. Penjelasan akan sederhana, tanpa rumus matematika, menggunakan contoh praktis, dan berdasarkan dokumen yang kita miliki. Mari kita mulai. Pengenalan New Keynesian Model. New Keynesian Model adalah kerangka yang menggabungkan kekakuan harga dan upah nominal ke dalam model ekonomi berbasis perilaku optimasi. Berbeda dengan model klasik yang menganggap harga fleksibel, model ini menunjukkan bahwa aggregated demand memainkan peran besar dalam menentukan output jangka pendek. Kekakuan harga menyebabkan kebijakan moneter, seperti perubahan suku bunga, dapat memengaruhi output dan lapangan kerja, bukan hanya harga. Model ini disebut New Keynesian karena mirip dengan tradisi Keynesian lama, yang menekankan pentingnya permintaan dalam ekonomi. Jangka pendek, dan mendukung kebijakan moneter atau fiskal untuk meredam fluktuasi ekonomi. Model ini dibangun dengan 3 modifikasi utama dari model Money in the Utility Function, MIU, dasar. Pertama, dinamika stok modal diabaikan karena hubungannya dengan output lemah pada frekuensi siklus bisnis. Kedua, pasar barang diubah menjadi monopolistic competition, di mana perusahaan menghasilkan barang yang berbeda dan menghadapi kekakuan harga, price stickiness. Ketiga, kebijakan moneter digambarkan melalui aturan suku bunga nominal, bukan jumlah uang, karena bank sentral modern menggunakan suku bunga sebagai alat utama. Modifikasi ini menghasilkan model yang konsisten dengan perilaku optimasi, tetapi tetap sederhana untuk menganalisis kebijakan moneter. Komponen utama New Keynesian Model. Struktur model. Model ini terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan bank sentral. Rumah tangga memaksimalkan utility dengan memilih konsumsi, memegang uang dan obligasi, serta menyediakan tenaga kerja.
Konsumsi berasal dari kombinasi barang yang dihasilkan oleh perusahaan dalam pasar monopolistic competition. Perusahaan memproduksi barang berbeda, mempekerjakan tenaga kerja, dan menetapkan harga, tetapi tidak semua perusahaan dapat mengubah harga setiap periode karena price stickiness. Bank sentral mengatur suku bunga nominal berdasarkan aturan tertentu, sementara jumlah uang ditentukan secara endogen untuk mencapai suku bunga yang diinginkan. Kekakuan harga dimodelkan menggunakan pendekatan Calvo, di mana setiap periode, hanya sebagian perusahaan yang secara acak dapat mengubah harga. Perusahaan yang mengubah harga mempertimbangkan biaya marginal saat ini dan masa depan, karena harga mereka mungkin tetap berlaku untuk beberapa periode. Ini menyebabkan harga rata-rata di ekonomi bergerak lambat, menciptakan inersia harga. Ketika harga tidak menyesuaikan sepenuhnya, kejutan moneter dapat memengaruhi output real, bukan hanya harga. New Keynesian Phillips Curve dan East Curve. Dua komponen utama model ini adalah New Keynesian Phillips Curve dan East Curve. Phillips Curve menunjukkan hubungan antara inflasi dan output gap, yaitu selisih antara output aktual dan output dalam kondisi harga fleksibel. Inflasi saat ini dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi masa depan dan biaya marginal real yang terkait dengan output gap. Berbeda dengan Phillips Curve tradisional yang menggunakan unemployment gap, model ini menggunakan biaya marginal real sebagai pendorong inflasi yang dihitung dari upah real relatif terhadap produktivitas tenaga kerja. Inflasi bersifat forward-looking karena perusahaan mempertimbangkan inflasi masa depan saat menetapkan harga. East Curve menggambarkan sisi permintaan ekonomi, menghubungkan output gap dengan suku bunga real. Ketika suku bunga real turun, misalnya, karena bank sentral menurunkan suku bunga nominal tanpa perubahan ekspektasi inflasi, output gap meningkat karena konsumsi rumah tangga naik. East Curve ini bersifat forward-looking, bergantung pada ekspektasi output masa depan, yang membedakannya dari model EASLM tradisional. Kedua kurva ini berasal dari perilaku optimasi rumah tangga dan perusahaan, menjadikan model ini lebih kuat secara teoretis dibandingkan model aggregate demand aggregate supply lama. Taylor Principle dan kebijakan moneter. Untuk menutup model, diperlukan aturan kebijakan moneter yang menentukan bagaimana bank sentral menetapkan suku bunga. Jika suku bunga ditetapkan secara eksogen tanpa menanggapi inflasi atau output gap, ekonomi dapat memiliki banyak equilibrium yang menyebabkan ketidakstabilan. Misalnya, jika ekspektasi inflasi naik, suku bunga real turun, mendorong output gap dan inflasi aktual, menciptakan lingkaran yang memperkuat diri. Taylor Principle menyatakan bahwa bank sentral harus menaikkan suku bunga nominal lebih dari 1:1 terhadap kenaikan inflasi. Misalnya, jika inflasi naik 1%, suku bunga naik lebih dari 1%. Ini memastikan suku bunga real naik, menekan output gap, dan menstabilkan inflasi. Aturan Taylor juga memungkinkan bank sentral menanggapi output gap selain inflasi, memberikan fleksibilitas dalam kebijakan. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan bank sentral, seperti Federal Reserve di tahun 1970-an, untuk mematuhi Taylor Principle berkontribusi pada inflasi tinggi saat itu. Implikasi dan tantangan. Biaya nominal rigidities. Kekakuan harga menyebabkan price dispersion, di mana perusahaan mengenakan harga berbeda untuk barang serupa. Ini tidak efisien karena rumah tangga membeli lebih banyak barang murah dan lebih sedikit barang mahal. Tetapi kombinasi ini membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk menghasilkan konsumsi yang sama dibandingkan jika semua harga seragam. Price dispersion bertindak seperti guncangan produktivitas negatif, mengurangi kesejahteraan rumah tangga karena tenaga kerja yang lebih banyak menghasilkan di utility. Ketika harga dan upah sama-sama kaku, wage dispersion juga menjadi masalah, menambah inefisiensi. Kesejahteraan dan kebijakan optimal. Tujuan kebijakan moneter dalam model ini adalah meminimalkan kerugian kesejahteraan yang bergantung pada variabilitas inflasi dan output gap. Inflasi yang berfluktuasi menyebabkan price dispersion, sedangkan output gap yang besar menunjukkan output menyimpang dari level efisien. Dalam kasus tanpa guncangan biaya, kebijakan optimal menjaga inflasi dan output gap pada nol, memungkinkan output berfluktuasi sesuai dengan produktivitas tanpa inefisiensi harga kaku. Namun, jika upah juga kaku, bank sentral harus menyeimbangkan stabilisasi inflasi harga, inflasi upah, dan output gap yang memperumit kebijakan. Tantangan model. Model ini mengasumsikan inflasi rata-rata nol untuk menyederhanakan analisis, tetapi dalam kenyataan, inflasi tren bisa positif. Dalam kasus ini, Taylor Principle mungkin memerlukan respon suku bunga yang lebih kuat untuk menjamin stabilitas. Selain itu, efek langsung suku bunga pada biaya marginal, disebut cost channel, seperti ketika perusahaan meminjam untuk membayar upah, dapat mengubah dinamika model. Model juga bergantung pada ekspektasi forward-looking, yang berarti ekspektasi kebijakan masa depan sangat penting. Kebijakan dengan komitmen, di mana bank sentral dapat memengaruhi ekspektasi, lebih efektif daripada kebijakan diskresioner. Kesimpulannya, New Keynesian Model menyediakan kerangka kuat untuk memahami bagaimana kebijakan moneter memengaruhi ekonomi melalui kekakuan harga dan upah. New Keynesian Phillips Curve dan East Curve menunjukkan hubungan antara inflasi, output gap, dan suku bunga, dengan Taylor Principle sebagai panduan penting untuk stabilitas. Model ini menyoroti biaya price dispersion dan pentingnya ekspektasi dalam kebijakan.
Namun, tantangan seperti inflasi tren dan cost channel perlu dipertimbangkan. Di bab berikutnya, kita akan membahas kebijakan optimal dan masalah zero lower bound pada suku bunga. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bab ke-9 dari buku Monetary Theory and Policy, yang berfokus pada monetary policy in the open economy. Topik ini penting karena ekonomi dunia saling terhubung, dan kebijakan moneter di satu negara dapat memengaruhi negara lain melalui jalur seperti pergerakan nilai tukar. Kita akan menjelaskan New Keynesian Open Economy Models, termasuk model dua negara, model ekonomi terbuka kecil, dan kebijakan moneter dalam uni mata uang. Penjelasan akan sederhana, tanpa rumus matematika, menggunakan contoh praktis, dan berdasarkan dokumen yang kita miliki. Mari kita mulai. Pengenalan Open Economy Models. Dalam ekonomi terbuka, analisis kebijakan moneter menjadi lebih kompleks dibandingkan ekonomi tertutup karena ada hubungan antar negara, seperti perdagangan dan aliran modal. Pergerakan nilai tukar memainkan peran penting dalam menyalurkan efek kebijakan moneter ke output dan inflasi. Misalnya, jika bank sentral menaikkan suku bunga, nilai tukar domestik bisa menguat, memengaruhi harga barang impor dan ekspor. Ekonomi terbuka juga rentan terhadap guncangan dari negara lain, seperti perubahan suku bunga global atau krisis ekonomi di negara tetangga. Ini menimbulkan pertanyaan penting. Haruskah kebijakan moneter menanggapi pergerakan nilai tukar? Apakah kebijakan moneter antar negara perlu dikoordinasikan? New Keynesian Open Economy Models menggabungkan kekakuan harga nominal, price stickiness, dengan perilaku optimasi rumah tangga dan perusahaan. Model ini memperluas New Keynesian Model dari bab sebelumnya untuk memasukkan hubungan antar negara. Ada dua model utama yang akan kita bahas, model dua negara, two country model, dan model ekonomi terbuka kecil, small open economy model. Selain itu, kita akan membahas tantangan kebijakan moneter ketika ada lebih dari satu kekakuan nominal, seperti kekakuan harga impor, serta kebijakan dalam uni mata uang. Two country model dan small open economy model. Two country model. Model dua negara, berdasarkan penelitian Clarida, Gali, dan Gertler, menggambarkan dua ekonomi, negara domestik dan asing, dengan preferensi dan teknologi serupa, tetapi bisa berbeda dalam ukuran atau menghadapi guncangan berbeda. Rumah tangga di kedua negara mengonsumsi barang domestik dan impor, memilih konsumsi, tenaga kerja, dan memegang uang serta aset keuangan. Mereka dapat berdagang state contingent securities untuk berbagi risiko konsumsi, sehingga konsumsi bergerak simetris di kedua negara. Perusahaan terdiri dari dua jenis, perusahaan barang intermediate dengan harga kaku, sticky purchase, dan perusahaan barang final dengan harga fleksibel. Kekakuan harga dimodelkan dengan pendekatan Calvo, di mana hanya sebagian perusahaan yang dapat mengubah harga setiap periode. Dalam model ini, terms of trade, rasio harga barang asing terhadap barang domestik, memengaruhi biaya marginal perusahaan. Jika terms of trade naik, barang asing lebih mahal, upah nominal domestik naik untuk mempertahankan tenaga kerja, meningkatkan biaya marginal dan inflasi harga barang domestik. New Keynesian Phillips Survey menunjukkan bahwa inflasi domestik bergantung pada output gap, selisih output aktual dan output harga fleksibel, dan ekspektasi inflasi masa depan. East Survey menghubungkan output gap dengan suku bunga real domestik dan ekspektasi perubahan output asing. Guncangan output asing memengaruhi permintaan domestik melalui terms of trade dan international risk sharing. Misalnya, jika output asing naik, harga barang asing turun, meningkatkan upah real domestik dan output, tetapi konsumsi domestik juga naik, yang bisa menekan tenaga kerja. Uncovered Interest Rate Parity, UIP, menghubungkan suku bunga domestik dan asing dengan ekspektasi perubahan nilai tukar. Jika nilai tukar domestik diharapkan melemah, suku bunga domestik harus lebih tinggi untuk menarik investor. Kebijakan moneter yang merespons inflasi lebih dari 1:1, Taylor Principle, memastikan stabilitas inflasi antar negara. Jika bank sentral menaikkan suku bunga domestik, nilai tukar menguat seketika, menurunkan inflasi domestik relatif terhadap asing. Small Open Economy Model. Model ekonomi terbuka kecil, berdasarkan Gali dan Monticelli, menggambarkan ekonomi yang terlalu kecil untuk memengaruhi harga atau suku bunga dunia. Model ini relevan untuk banyak negara kecil yang bergantung pada perdagangan global. Strukturnya mirip dengan two country model, dengan kekakuan harga domestik, tetapi mengasumsikan ekonomi asing sebagai entitas besar yang tidak terpengaruh oleh ekonomi domestik. Phillips Survey dan East Survey dalam model ini mirip dengan model ekonomi tertutup, tetapi terms of trade dan guncangan asing memengaruhi inflasi dan output gap. Misalnya, kenaikan harga barang impor meningkatkan inflasi domestik, memaksa bank sentral memilih antara menstabilkan inflasi atau output gap. Tantangan dan kebijakan dalam uni mata uang. Kekakuan nominal tambahan. Kekakuan harga domestik bukan satu-satunya masalah. Imperfect pass-through terjadi ketika harga barang impor tidak langsung menyesuaikan dengan perubahan nilai tukar karena kekakuan harga impor. Ini menciptakan trade-off,
menstabilkan inflasi bisa memperlebar output gap, dan sebaliknya. Local currency breaching, LCP, di mana perusahaan menetapkan harga dalam mata uang pasar ekspor, juga menambah distorsi. Berbeda dengan producer currency breaching, PCP, LCP menyebabkan price dispersion di pasar domestik dan asing berbeda, meningkatkan inefisiensi tenaga kerja. Kekakuan harga barang yang dapat diperdagangkan, tradeable, dan tidak dapat diperdagangkan, non-tradeable, juga menciptakan distorsi tambahan, karena harga relatif tidak dapat menyesuaikan dengan guncangan produktivitas, mirip seperti kekakuan harga dan upah di ekonomi tertutup. Kebijakan moneter dalam uni mata uang. Dalam uni mata uang, seperti zona euro, beberapa negara berbagi satu mata uang dan bank sentral. Model Benigno menggambarkan dua wilayah dengan kekakuan harga yang mungkin berbeda. Inflasi di setiap wilayah bergantung pada output gap dan terms of trade gap, selisih terms of trade aktual dan harga fleksibel. Terms of trade gap bertindak seperti guncangan biaya, memengaruhi biaya marginal dan inflasi. Misalnya, jika harga barang wilayah asing naik, upah nominal di wilayah domestik naik, meningkatkan inflasi domestik, tetapi konsumsi domestik turun, menekan upah real. Dengan dua kekakuan harga, Bank sentral tidak dapat menstabilkan inflasi dan output gap di kedua wilayah sekaligus. Bank sentral harus meminimalkan loss function yang mencakup union WD output gap, terms of trade gap, dan inflasi di kedua wilayah. Bobot inflasi tergantung pada ukuran wilayah dan tingkat kekakuan harga. Jika harga di satu wilayah lebih kaku, Bank sentral lebih fokus menstabilkan inflasi di wilayah itu. Kebijakan optimal adalah menjaga inflasi rata-rata uni mata uang, union WD inflation, 0, memungkinkan terms of trade menyesuaikan dengan guncangan produktivitas relatif, seperti yang dilakukan European Central Bank dengan indeks harga area euro. Kesimpulannya, New Keynesian Open Economy Models menunjukkan bagaimana kebijakan moneter bekerja di ekonomi terbuka melalui terms of trade, nilai tukar, dan guncangan asing. Two Country Model dan Small Open Economy Model memperluas kerangka New Keynesian untuk memasukkan hubungan antar negara, dengan Phillips Curve dan East Curve yang disesuaikan. Kekakuan nominal tambahan, seperti imperfect pass-through dan local currency breaching, menciptakan trade-off kebijakan. Dalam uni mata uang, Bank sentral menghadapi tantangan menstabilkan inflasi dan output gap di wilayah dengan kekakuan harga berbeda. Di bab berikutnya, kita akan membahas model empiris dan aplikasi kebijakan. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bab ke-10 dari buku Monetary Theory and Policy, berjudul Financial Markets and Monetary Policy. Topik ini penting karena kebijakan moneter tidak hanya memengaruhi suku bunga jangka pendek, tetapi juga pasar keuangan, termasuk suku bunga jangka panjang dan kondisi kredit. Kita akan membahas bagaimana bank sentral mengendalikan suku bunga, hubungan suku bunga, jangka pendek dan panjang melalui time strukture, serta dampak financial frictions pada perekonomian. Penjelasan akan sederhana, menggunakan contoh praktis, dan berdasarkan dokumen yang kita miliki. Mari kita mulai. Pengenalan financial markets dan kebijakan moneter. Bank sentral di negara-negara maju, seperti Federal Reserve atau Bank Indonesia, menerapkan kebijakan moneter dengan mengatur suku bunga jangka pendek di pasar uang, misalnya suku bunga overnight. Tujuannya adalah mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini memengaruhi berbagai suku bunga di pasar, seperti suku bunga obligasi pemerintah atau pinjaman bank, yang berbeda karena jangka waktu, time to maturity, atau risiko. Misalnya, suku bunga obligasi 5 tahun berbeda dengan suku bunga deposito 3 bulan. Kebijakan moneter yang menetapkan suku bunga jangka pendek memengaruhi pengeluaran agregat, seperti konsumsi dan investasi, tetapi hanya jika suku bunga jangka panjang juga terpengaruh. Hubungan antara suku bunga jangka pendek dan panjang dijelaskan oleh time structure of interest rates, yang kita akan bahas nanti. Selain itu, financial frictions, seperti kesulitan mendapatkan kredit karena informasi tidak simetris, juga memengaruhi bagaimana kebijakan moneter memengaruhi perekonomian. Misalnya, selama krisis keuangan 2008-2009, bank sulit meminjamkan dana karena ketidakpercayaan antar bank, sehingga kebijakan moneter menjadi kurang efektif. Kita juga akan membahas price level determinasi, yaitu bagaimana kebijakan moneter memastikan harga tidak berfluktuasi liar, serta bagaimana financial frictions menciptakan efek financial accelerator yang memperkuat dampak guncangan ekonomi. Interest rates dan price level determinasi. Bank sentral dapat mengendalikan nominal interest rate, tetapi real interest rate, suku bunga setelah dikurangi inflasi, yang memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi. Jika bank sentral menetapkan suku bunga tetap, interest rate peg, harga barang, price level, bisa menjadi tidak pasti, indeterminate. Misalnya, jika semua orang memperkirakan harga naik 10%, bank sentral akan menambah jumlah uang untuk menjaga suku bunga tetap, sehingga harga benar-benar naik 10%. Ini menunjukkan bahwa hanya menetapkan suku bunga tidak cukup untuk mengendalikan harga. Diperlukan nominal ancor, seperti pengendalian jumlah uang. Alternatifnya, bank sentral bisa menyesuaikan jumlah uang berdasarkan pergerakan suku bunga. Jika suku bunga menyimpang dari target, bank sentral mengubah jumlah uang untuk mengembalikan suku bunga ke target. Pendekatan ini membuat harga lebih pasti,
Tetapi perilaku jumlah uang memengaruhi apakah harga stabil dalam jangka panjang atau tidak. Misalnya, jika jumlah uang terus berfluktuasi tanpa pola, harga juga bisa tidak stabil. Dalam model general equilibrium dengan perilaku optimal, menetapkan suku bunga tetap bisa menghilangkan distorsi pada akumulasi modal, membuat perekonomian berperilaku seperti tanpa kendala moneter. Namun, jika ada guncangan kecepatan peredaran uang, velocity shock, suku bunga perlu disesuaikan agar tetap optimal. Time Structure of Interest Rates. Time Structure of Interest Rates menjelaskan hubungan antara suku bunga jangka pendek dan panjang. Menurut expectations theory, suku bunga jangka panjang adalah rata-rata dari suku bunga jangka pendek saat ini dan yang diharapkan di masa depan. Misalnya, suku bunga obligasi 2 tahun tergantung pada suku bunga saat ini dan suku bunga yang diharapkan tahun depan. Jika pasar memperkirakan bank sentral akan menaikkan suku bunga jangka panjang akan lebih tinggi dari suku bunga jangka pendek. Time Structure juga mencerminkan ekspektasi inflasi. Suku bunga jangka panjang terdiri dari real interest rate dan premi inflasi yang diharapkan. Jika pasar memperkirakan inflasi meningkat, suku bunga jangka panjang naik. Misalnya, studi di Inggris menunjukkan bahwa 80% pergerakan suku bunga jangka panjang disebabkan oleh perubahan ekspektasi inflasi. Obligasi yang diindeks ke inflasi, indexed bonds, membantu mengukur ekspektasi inflasi karena perbedaan suku bunga antara obligasi nominal dan indexed bonds mencerminkan inflasi yang diharapkan. Forward rates, yang dihitung dari time structure, juga memberikan informasi tentang ekspektasi suku bunga dan inflasi di masa depan. Jika bank sentral menaikkan suku bunga jangka pendek dan forward rates turun, ini menunjukkan pasar percaya kebijakan tersebut akan menurunkan inflasi. Namun, di negara dengan inflasi tinggi, kenaikan suku bunga jangka pendek sering tidak menurunkan forward rates, menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap kebijakan tersebut. Financial frictions dan financial accelerator. Financial frictions terjadi ketika pasar kredit tidak berfungsi sempurna, misalnya karena moral hazard atau informasi tidak simetris. Dalam model Gertler dan Kiyotaki, bank menghadapi kendala dalam meminjam karena ada risiko bank mengalihkan dana untuk kepentingan sendiri. Ini menciptakan spread antara suku bunga pinjaman dan simpanan, sehingga bank tidak bisa meminjam sebanyak yang diinginkan, terutama selama krisis keuangan. Dalam model Kiyotaki dan Moore, petani, sebagai peminjam, terbatas oleh nilai jaminan, kolateral, saat meminjam untuk membeli tanah. Jika harga tanah turun, net worth petani menurun, sehingga mereka sulit meminjam, mengurangi investasi dan output. Guncangan positif, seperti peningkatan produktivitas, meningkatkan net worth, memungkinkan lebih banyak pinjaman dan investasi, sehingga memperkuat dampak guncangan, financial accelerator. Financial frictions juga memengaruhi bagaimana kebijakan moneter memengaruhi perekonomian. Dalam model Bernanke, Gertler, dan Gilchrist, kenaikan suku bunga menurunkan harga modal, mengurangi net worth pengusaha, meningkatkan premi risiko, dan mengurangi investasi. Ini memperbesar dampak kebijakan moneter. Kombinasi sticky prices dan financial frictions membuat inflasi retail turun lebih lambat karena harga grosir turun lebih cepat. Kesimpulannya, pasar keuangan memainkan peran kunci dalam menyalurkan kebijakan moneter. Interest rate peg bisa menyebabkan price level indeterminasi tanpa nominal ancor. Time structure menghubungkan suku bunga jangka pendek dan panjang, mencerminkan ekspektasi inflasi dan kebijakan moneter. Financial frictions menciptakan financial accelerator, memperkuat guncangan ekonomi. Di bab berikutnya, kita akan membahas kebijakan moneter lebih lanjut, termasuk balance sheet policies. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bab ke-11 dari buku Monetary Theory and Policy, berjudul The Effective Lower Bound and Balance Sheet Policies. Topik ini sangat relevan karena membahas situasi ketika suku bunga mencapai batas bawah, Effective Lower Bound atau ELB, sehingga bank sentral tidak bisa lagi menurunkan suku bunga untuk merangsang ekonomi. Kita akan menjelaskan mengapa nominal interest rate memiliki batas bawah, apa itu liquidity trap, bagaimana kebijakan moneter konvensional bekerja di ELB, dan bagaimana balance sheet policies seperti quantitative easing dapat digunakan. Penjelasan akan sederhana, menggunakan contoh praktis, dan hanya berdasarkan dokumen yang kita miliki. Mari kita mulai. Pengenalan Effective Lower Bound. Bank sentral biasanya mengatur nominal interest rate untuk memengaruhi ekonomi, misalnya dengan menurunkan suku bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi. Namun, ada batas bawah, Effective Lower Bound atau ELB, di mana suku bunga tidak bisa diturunkan lagi, sering diasumsikan nol dalam model standar. Mengapa? Karena jika suku bunga negatif, orang lebih memilih memegang uang tunai daripada menyimpan di bank, sehingga permintaan uang menjadi tak terbatas. Ini membuat keputusan konsumsi dan investasi tidak terbatas, yang tidak realistis dalam model ekonomi. Namun, kenyataannya, beberapa bank sentral, seperti di Swiss dan Jepang, telah menetapkan suku bunga negatif. Ini mungkin karena ada biaya untuk menyimpan uang tunai dalam jumlah besar, seperti biaya penyimpanan atau keamanan, sehingga orang tetap menyimpan uang di bank meskipun suku bunga negatif. Dalam model, ini dijelaskan dengan menambahkan biaya penyimpanan uang, sehingga permintaan uang tetap terbatas meski suku bunga negatif. Ketika suku bunga mencapai ELB, bank sentral menghadapi tantangan. Misalnya,
Antara 2008 dan 2015, Federal Reserve menetapkan Federal Funds Rate pada 0 hingga 0,25%, dianggap sebagai ELB. Dalam situasi ini, kebijakan moneter konvensional, menurunkan suku bunga, tidak lagi efektif, dan ekonomi bisa terjebak dalam liquidity trap, di mana suku bunga nol tetapi ekonomi tetap lesu. Liquidity trap dan kebijakan moneter konvensional di ELB. Liquidity trap terjadi ketika suku bunga mencapai ELB, dan uang serta obligasi menjadi sama-sama tidak menghasilkan bunga, sehingga operasi pasar terbuka, menukar uang dengan obligasi, tidak memengaruhi ekonomi. Situasi ini bisa muncul karena kebijakan moneter yang tanpa masuk akal, seperti aturan yang menyesuaikan suku bunga berdasarkan inflasi, justru mendorong ekonomi ke liquidity trap. Misalnya, jika inflasi turun di bawah target, bank sentral menurunkan suku bunga, tetapi ini bisa memicu ekspektasi inflasi yang lebih rendah lagi, hingga suku bunga mencapai nol dan ekonomi mengalami deflasi. Di ELB, bank sentral tidak bisa menurunkan suku bunga lebih lanjut, tetapi masih bisa memengaruhi ekonomi melalui forward guidance, yaitu janji tentang kebijakan suku bunga di masa depan. Misalnya, bank sentral bisa berjanji untuk mempertahankan suku bunga nol lebih lama dari yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan ekspektasi inflasi dan menurunkan real interest rate, suku bunga setelah dikurangi inflasi. Ini mendorong konsumsi dan investasi saat ini. Kebijakan optimal di ELB tergantung pada apakah bank sentral bisa membuat janji yang kredibel, komitmen, atau tidak, discretion. Dengan komitmen, bank sentral bisa menjanjikan suku bunga rendah lebih lama, meningkatkan inflasi dan output di masa depan, yang membantu ekonomi saat ini. Tanpa komitmen, bank sentral hanya bisa mengatur suku bunga saat ini, yang tidak efektif di ELB, sehingga dampak negatif ELB lebih besar. Balance sheet policies. Ketika suku bunga di ELB, bank sentral bisa menggunakan balance sheet policies, seperti kuantitatif asing, QE, atau kredit asing, yang mengubah ukuran atau komposisi neraca bank sentral. Ada beberapa model yang menjelaskan bagaimana kebijakan ini bekerja. 1. Model Curdia dan Woodford. Model ini memperhitungkan dua jenis rumah tangga, peminjam dan penabung, dan bank sebagai perantara. Bank mengambil simpanan dan memberikan pinjaman, tetapi ada kredit spread, selisih antara suku bunga pinjaman dan simpanan, karena biaya operasional dan risiko gagal bayar. Bank sentral bisa melakukan kredit asing dengan memberikan pinjaman langsung ke sektor swasta, mengurangi kredit spread jika biaya bank sentral lebih rendah daripada bank swasta. Bank sentral juga bisa menyediakan cadangan hingga tingkat yang optimal, satiation level, sehingga biaya memegang cadangan 0,2 model Gertler dan Karadi. Model ini berfokus pada moral hazard di bank, di mana bank bisa mengalihkan dana, sehingga deposan membatasi pinjaman bank berdasarkan modal bank, net worth. Jika modal bank turun, misalnya selama krisis, bank terpaksa menjual aset, menurunkan harga aset, dan meningkatkan kredit spread. Bank sentral bisa membeli aset swasta atau obligasi pemerintah, mengurangi tekanan pada neraca bank, meningkatkan harga aset, dan memperluas kredit. Membeli aset swasta lebih efektif daripada obligasi pemerintah karena moral hazard lebih rendah pada obligasi. 3. Model Del Negro et al. Model ini menekankan resiliability constraint, di mana aset swasta kurang likuid dibandingkan obligasi pemerintah. Selama krisis, likuiditas aset swasta turun, membatasi investasi. Bank sentral bisa membeli aset swasta dan menjual obligasi pemerintah, meningkatkan likuiditas sektor swasta dan mendorong investasi. Kesimpulannya, efektif lower bound membatasi kemampuan bank sentral untuk menurunkan suku bunga, menyebabkan liquidity trap di mana kebijakan moneter konvensional kurang efektif. Forward guidance bisa membantu dengan memengaruhi ekspektasi, terutama jika bank sentral bisa membuat janji kredibel. Balance sheet policies seperti kuantitatif asing dan kredit asing memungkinkan bank sentral memengaruhi ekonomi dengan mengubah neraca, terutama dengan mengatasi financial friction seperti kredit spread atau moral hazard. Selamat pagi, para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas bab ke-12 dari buku Monetary Theory and Policy, berjudul Monetary Policy Operating Procedures. Topik ini membahas bagaimana bank sentral mengimplementasikan kebijakan moneter melalui berbagai prosedur operasional. Kita akan menjelaskan apa itu policy instruments, operating targets, intermediate targets, dan policy goals, serta bagaimana bank sentral memilih antara mengendalikan suku bunga atau jumlah uang. Kita juga akan membahas channel system dan sejarah prosedur operasional Federal Reserve. Penjelasan akan sederhana, menggunakan contoh praktis, dan hanya berdasarkan dokumen yang kita miliki. Mari kita mulai. Pengenalan Monetary Policy Operating Procedures. Bank sentral tidak langsung mengendalikan jumlah uang, inflasi, atau suku bunga jangka panjang yang memengaruhi pengeluaran masyarakat. Sebaliknya, mereka mengendalikan variabel seperti monetary base, jumlah uang yang dikeluarkan bank sentral, atau suku bunga jangka pendek, seperti Federal Funds Rate di Amerika Serikat. Monetary Policy Operating Procedures adalah aturan, tradisi, dan praktik yang digunakan bank sentral untuk mengelola kebijakan moneter, termasuk memilih policy instrumen, alat yang langsung dikendalikan, seperti suku bunga pinjaman cadangan atau rasio cadangan wajib, operating target, tujuan jangka pendek, seperti suku bunga antar bank atau jumlah cadangan, dan bagaimana menyesuaikan alat ini berdasarkan perkembangan ekonomi. Ada 4 konsep penting.
1. Instruments, alat yang langsung dikendalikan bank sentral, seperti suku bunga pinjaman cadangan, rasio cadangan wajib, atau komposisi neraca bank sentral, misalnya, pembelian obligasi pemerintah. 2. Operating targets, tujuan jangka pendek, seperti Federal Funds Rate atau jumlah cadangan bank, total reserves, borrowed reserves, atau non-borrowed reserves. 3. Intermediate targets, variabel yang memberikan informasi tentang perkembangan ekonomi, seperti pertumbuhan jumlah uang atau perkiraan inflasi. Misalnya, jika jumlah uang tumbuh lebih cepat dari perkiraan, ini bisa menandakan output ekonomi meningkat, sehingga bank sentral mungkin menaikkan suku bunga. 4. Policy goals, tujuan utama, seperti menjaga inflasi stabil atau mengurangi pengangguran. Prosesnya dimulai dari menentukan policy goals, lalu memilih intermediate targets yang sesuai, menentukan operating targets, dan akhirnya mengatur instruments. Misalnya, untuk mencapai inflasi rendah, bank sentral mungkin menargetkan pertumbuhan jumlah uang tertentu, lalu mengatur Federal Funds Rate untuk mencapainya. Instrumen Chase Problem. Bank sentral harus memilih apakah akan mengendalikan suku bunga atau jumlah uang sebagai policy instrumen. Pilihan ini dipelajari oleh Pauli, yang menunjukkan bahwa pilihan terbaik tergantung pada jenis gangguan ekonomi, disturbances. Gangguan bisa berasal dari permintaan agregat, misalnya, perubahan pengeluaran masyarakat, atau permintaan uang, misalnya, perubahan keinginan orang menyimpan uang. Jika bank sentral hanya bisa mengamati suku bunga, sulit menentukan sumber gangguan, sehingga pilihan instrumen memengaruhi stabilitas output. Jika gangguan permintaan agregat besar, mengendalikan jumlah uang lebih baik karena kenaikan permintaan akan menaikkan suku bunga, yang secara otomatis mengurangi pengeluaran dan menstabilkan output. Sebaliknya, jika gangguan permintaan uang besar, mengendalikan suku bunga lebih baik karena bank sentral bisa membiarkan jumlah uang berfluktuasi tanpa memengaruhi output. Dalam model sederhana, output dipengaruhi oleh suku bunga dan gangguan permintaan agregat, sementara permintaan uang dipengaruhi oleh output, suku bunga, dan gangguan permintaan uang. Bank sentral ingin meminimalkan fluktuasi output. Pilihan suku bunga lebih baik jika permintaan uang tidak stabil, sedangkan pilihan jumlah uang lebih baik jika permintaan agregat tidak stabil. Namun, bank sentral tidak langsung mengendalikan jumlah uang, melainkan monetary base. Hubungan antara monetary base dan jumlah uang bisa terganggu oleh perubahan money multiplier, rasio jumlah uang terhadap monetary base. Gangguan money multiplier membuat pengendalian jumlah uang lebih sulit, sehingga suku bunga sering menjadi pilihan yang lebih baik. Channel system dan intermediate targets. Beberapa bank sentral, seperti di Australia atau Kanada, menggunakan channel system untuk mengendalikan suku bunga. Dalam sistem ini, bank sentral menetapkan batas bawah, suku bunga yang dibayarkan pada cadangan, dan batas atas, suku bunga pinjaman cadangan. Suku bunga pasar, interbank rate, berada di antara batas ini. Bank memilih jumlah cadangan yang dipegang berdasarkan biaya peluang. Jika cadangan terlalu banyak, mereka kehilangan kesempatan meminjamkan dengan suku bunga lebih tinggi. Jika terlalu sedikit, mereka harus meminjam dengan suku bunga lebih tinggi. Bank sentral bisa mengubah suku bunga pasar tanpa mengubah jumlah cadangan, hanya dengan mengumumkan target suku bunga baru. Intermediate targets adalah variabel yang membantu bank sentral memprediksi policy goals. Misalnya, pertumbuhan jumlah uang bisa menunjukkan perubahan inflasi di masa depan. Jika jumlah uang tumbuh lebih cepat dari target, bank sentral mungkin menaikkan suku bunga untuk menjaga inflasi. Namun, jika gangguan permintaan uang besar, menjaga jumlah uang pada target bisa membuat inflasi menyimpang. Intermediate targeting efektif jika permintaan uang stabil dan mudah dikendalikan. Dalam model, bank sentral ingin meminimalkan penyimpangan inflasi dari target. Mengamati jumlah uang memberikan informasi tentang gangguan ekonomi, tetapi menyesuaikan suku bunga hanya berdasarkan jumlah uang bisa kurang optimal dibandingkan menggunakan informasi tersebut secara lebih cerdas. Sejarah prosedur Federal Reserve dan penutup. Federal Reserve telah mengubah prosedur operasionalnya sejak 1972. 1972-1979, menggunakan Federal Funds Rate sebagai operating target, menyesuaikan cadangan untuk menjaga suku bunga stabil. Ini kadang menyebabkan inflasi tinggi karena bank sentral mengakomodasi kenaikan permintaan uang. 1979-1982, beralih ke non-borrowed reserves untuk mengurangi inflasi, membiarkan suku bunga berfluktuasi. Namun, hubungan antara cadangan dan jumlah uang sulit diprediksi. 1982-1988, menggunakan borrowed reserves, mirip dengan Federal Funds Rate Procedure, karena permintaan uang semakin tidak stabil. 1988-2008, menargetkan Federal Funds Rate secara langsung, dengan operasi pasar terbuka harian. 2009-2016, ketika Federal Funds Rate mencapai 0, Federal Reserve menggunakan forward guidance dan balance sheet policies. Sejak 2008, mereka membayar bunga pada cadangan, menggunakan floor system karena jumlah cadangan sangat besar. Kesimpulannya, Monetary Policy Operating Procedures menentukan bagaimana bank sentral mengendalikan ekonomi melalui suku bunga atau jumlah uang. Pilihan instrumen tergantung pada stabilitas permintaan uang dan agregat. Channel system memungkinkan pengendalian suku bunga tanpa mengubah cadangan, dan intermediate targets membantu memprediksi policy goals. Ada pertanyaan?